wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egi Munyanaisan. Saya dari kelompok 5, mata kuliah proses komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator sekaligus pembawa materi. Saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas tentang model-model komunikasi. Teman-teman tahu nggak apa itu model komunikasi? Model komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada komunikan agar visual karya tersebut tidak hanya estetis tetapi juga komunikatif, persuasif dan juga tepat sasaran. Pada kesempatan ini kami akan mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja model-model komunikasi yang utama dan juga kami akan menjelaskan penerapannya dalam bidang DKV atau desain komunikasi visual. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Elki yaitu stimulus response. Terus ada model kedua Aristoteles yang akan dibacakan oleh Elki. Yang ketiga ada Laswell. Laswell itu saya akan membacakannya. Terus ada model Shannon-Weaver yang akan dibacakan oleh Indah. Terus ada model Scrum yang akan dibacakan oleh Najila. Terus ada model Wesley dan McLean yang akan dibacakan oleh Biva dan juga Fajri Kurniadi. Tanpa panjang lama, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model stimulus respon atau disingkat dengan sebutan SR. Model stimulus respon merupakan model komunikasi paling sederhana yang lahir dari teori behavioristik. Intinya, setiap stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh komunikator akan menimbulkan respon atau tanggapan tertentu dari komunikan. Proses komunikasi ini dipandang linear dan bersifat sebab akibat atau rangsangan yang menimbulkan reaksi. Dalam stimulus dapat atau bisa berupa kata, tulisan, gambar, atau tindakan yang merangsang audiens untuk bertindak. Sedangkan respon dapat berupa penerimaan, penolakan, atau tindakan nyata, dan lain-lain. Dalam konteks komunikasi massa, model ini menegaskan bahwa pesan visual dapat langsung memicu perilaku audiens. Baik, selanjutnya ada model Aristoteles. Model Aristoteles merupakan model komunikasi klasik yang dianggap sebagai fondasi awal teori komunikasi. Aristoteles berpendapat bahwa komunikasi adalah seni persuasi, di mana keberhasilan sangat ditentukan oleh kemampuan pembicara dalam menyusun argumen serta menyesuaikan pesan dengan audiens. Model ini sendiri terdiri atas 3 unsur. Yang pertama ada pembicara, yang kedua ada pesan, dan yang ketiga ada pendengar atau audiens. Komunikasi dalam pandangan Aristoteles berpusat pada retorika yang mencakup 3 unsur utama. Yang pertama ada ethos atau kredibilitas pembicara. Ethos sendiri berkaitan dengan kepribadian, integritas, dan kredibilitas seorang komunikator. Misalnya, seorang dokter akan lebih mudah dipercaya jika menyampaikan sebuah pesan kesehatan dibandingkan orang awam. Yang kedua ada pathos atau daya tarik emosional. Pathos sendiri berhubungan dengan kemampuan komunikator dalam membangkitkan emosi audiens. Hal ini dilakukan dengan menyentuh perasaan seperti harapan, simpati, rasa takut, dan lain-lain. Yang ketiga ada logos atau kekuatan logika. Logos menekankan pada argumen yang lebih bersifat rasional, bukti dan data, serta didasarkan pada fakta, statistik, ataupun alasan yang logis yang membuat audiens lebih mudah diyakinkan. Dengan logos, pesan tidak hanya menarik secara emosional, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pada kali ini saya akan menjelaskan model Laswell, komunikasi oleh Laswell. Model komunikasi ini memiliki 5 pertanyaan pokok, yaitu who, says what, in which channel, to whom, and what with what effect. Kerangka ini menjelaskan bahwa komunikasi
selalu melibatkan komunikator, pesan yang disampaikan, media atau saluran yang digunakan, audiens yang jadi target, dan juga efek yang dampak yang ditimbulkan. Model Laswell ini memberi alat analisis yang sistematis untuk menilai efektivitas komunikasi. Misal, kita dapat melihat sejauh mana pesan jelas, media tepat, audiens sesuai, dan efek yang tercapai. Sederhananya masih relevan hingga sekarang, baik dalam pendidikan, politik, maupun media massa. Jadi sebenarnya teman-teman, unsur-unsur ini ada penjelasannya. Modelnya klasik dikemukakan oleh Harold D. Laswell pada tahun 1948. Model ini dianggap penting karena menyajikan kerangka analisis komunikasi yang sederhana namun cukup komprehensif untuk menjelaskan proses penyampaian suatu pesan. Untuk memahaminya, kita langsung masuk ke unsurnya aja. Yang pertama itu ada unsur Wu. Wu itu komunikator, pihak yang menyampaikan pesan, baik bisa individu, bisa kelompok, dan juga organisasi. Komunikator memiliki peran penting karena kredibilitasnya dalam cara penyampaian mempengaruhi penerima pesan. Dan juga ada yang kedua, say what, itu adalah pesan, yaitu isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Pesannya bisa berbentuk informasi, ajakan, instruksi, atau hiburan. Keberhasilan komunikasi tergantung dari kejelasan satunya pesan. Terus ada yang ketiga, in which channel atau saluran dan media. Media atau sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan ini bisa berupa komunikasi langsung ataupun tidak langsung, seperti bisa menggunakan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, serta media digital. Terus ada yang keempat, to whom, yaitu komunikasi. Pihak yang menerima pesan atau target audiens, pemahaman terhadap karakteristik audiens sangat penting agar pesan tepat sasaran. Terus ada yang kelima, with what effect. With what effect ini adalah dampak atau hasil yang ditimbulkan setelah komunikasi berlangsung. Efek ini biasa berupa perubahan pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Jadi ada beberapa contoh pada model Laswell ini adalah iklan produk televisi, pidato presiden, guru yang mengajar di sekolah, terus dan lain-lain. Jadi kesimpulannya teman-teman, Model Laswell ini menekankan bahwa komunikasi adalah proses yang terstruktur, dapat dianalisis melalui 5 pertanyaan pokok. Meskipun sederhana, model ini masih relevan digunakan dalam berbagai bidang, mulai pendidikan, politik, hingga media massa. Dengan memahami unsur-unsurnya, kita dapat menilai efektivitas sebuah proses komunikasi dan mengidentifikasi faktor-faktor untuk mempengaruhinya. Selanjutnya, model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi Shannon dan Weaver diperkenalkan pada tahun 1948 berdasarkan teori informasi. Proses komunikasi ini pada awalnya dimulai oleh seorang sender yang membuat atau menyusun pesan, diubah oleh encoder menjadi sebuah sinyal, lalu dikirim melalui saluran. Nah, dari saluran ini diterima oleh decoder, baru sampai ke penerima. Nah, nanti sebuah pesan ini dapat disertai feedback sehingga disebut sebagai komunikasi dua arah. Nah, Shannon dan Weaver ini mengidentifikasi adanya unsur pengganggu. Nah, unsur pengganggu ini dapat mengganggu kelancaran penyampaian pesan. Mereka menyebutnya sebagai noise. Nah, noise ini kayak suara bising, suara kualitas media yang buruk, dan kesalahan teknis. Walaupun pada awalnya model komunikasi Shannon dan Weaver ini hanya sebagai komunikasi teknis, tapi model komunikasinya ini diadopsi secara luas dan menjadi landasan penting untuk studi komunikasi dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, model Scrum. Wilbur Scrum mengembangkan model komunikasi yang melingkar yang dapat menekankan sifat interaktif. Ia juga menambahkan konsep encoder, decoder, dan interpreter untuk menggambarkan bahwa komunikasi selalu melibatkan penyediaan, pemahaman, dan juga penafsiran pesan. Encoder sendiri adalah pihak yang menjadi suatu encoding ide
atau dalam bentuk simbol yang dapat dipahami orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan. Decoder sendiri adalah pihak yang menerima pesan lalu menafsirkannya. Proses decoding berarti mengubah simbol-simbol yang diterima kembali menjadi simbol atau makna yang dapat dipahami. Interpreter sendiri artinya setiap orang yang terlibat di dalam komunikasi tidak hanya mengirim pesan maupun menerima pesan, tetapi juga merepresentasikan makna pesan sesuai dengan pengalaman atau referensinya. Scrum juga menekankan pentingnya field of experience atau kesamaan pengalaman antara komunikator dan komunikan. Komunikasi hanya akan efektif jika kedua belah pihak memiliki latar atau pengalaman yang cukup serupa untuk menafsirkan pesan dan makna yang sama. Unsur feedback menjadikan komunikasi bersifat dua arah, sehingga komunikator dapat mengetahui apakah pesan dapat dipahami atau perlu diperjelas. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses dinamis yang berulang dan tidak berhenti pada satu arah saja. Selanjutnya kita akan membahas model komunikasi Wesley dan McLean. Model kali ini lebih kompleks dibanding model sebelumnya karena menekankan 3 hal penting. Yang pertama, peran lingkungan ada lingkungan. Yang kedua, adanya penyaringan pesan atau gatekeeper dan audiens yang aktif. Komunikasi di sini tidak berjalan secara linear, melainkan dipengaruhi oleh isu atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sebelum pesan sampai ke audiens, biasanya pesan akan melalui gatekeeper sampai misalnya editor, kurator, atau tim media yang menentukan apakah pesan tersebut layak dipublikasikan. Setelah pesan diterima oleh audiens, tidak hanya pasif, tetapi juga memberi feedback yang akan mempengaruhi pesan berikutnya. Jadi model ini menjelaskan bahwa komunikasi itu dinamis, melibatkan banyak pihak dan terus beradaptasi. Dalam konteks desain komunikasi visual, proses desain sering melalui kurasi atau penyaringan sebelum diterima audiens, lalu diperbarui lagi berdasarkan tanggapan masyarakat. Yang terakhir ada penerapan model komunikasi dalam DKV. Yang pertama ada SR. Biasanya SR atau stimulus respon digunakan dalam e-commerce. Contohnya dalam banner iklan Shopee diskon 70% memicu respon audiens untuk membuka aplikasi dan melakukan pembelian. Yang kedua ada Aristoteles. Biasanya digunakan dalam kampanye politik. Ada 3 elemen dalam model ini, yaitu pembicara, etos, daya tarik emosional, pathos, dan argumen logis. Itu 3 aspek itu bertujuan untuk meyakinkan audiens agar tergerak memilih atau membeli. Yang ketiga ada last will. Biasanya terdapat dalam iklan televisi. Contohnya itu minuman energi atau energy drink yang menyampaikan pesan memberi tenaga dan kesegaran melalui saluran televisi. Pesan itu ditunjukkan untuk masyarakat luas agar dengan efek yang diharapkan berupa peningkatan pembelian dalam produk itu. Lalu ada model Shannon Weaver dalam desain iklan digital juga. Itu lebih agar untuk menjaga kualitas visual, biasanya terdapat pada iklan-iklan di Instagram, menjaga visual warna agar tidak pecah atau pucat, terus layout seperti tata letak elemen-elemen dan juga tipografinya. Terus ada model Scrum. Model Scrum itu interaktif, seperti penyampaian materi oleh dosen di kelas dengan visual ilustrasi atau visual, dengan tujuan mahasiswa memberikan respon atau feedback kepada dosen agar sehingga komunikasi berjalan lebih efektif.
Lalu yang terakhir ada model Wesley dan McLean, poster kampanye sosial atau konten brand melewati seleksi editor atau tim marketing, lalu disesuaikan kembali berdasarkan respon audiens. Misalnya seorang desainer membuat poster sampah plastik, lalu perlu diseleksi dulu dalam seleksi kurator sebelum dipublikasi. Setelah ditayangkan, masyarakat boleh memberi komentar atau kritik atau feedback. Umpan balik tersebut atau feedback tersebut mendorong desainer agar memperbaiki desain agar lebih tepat sasaran. Baiklah teman-teman, itu dari semua materi kami. Kali ini saya akan membacakan sebuah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu adalah materi-materi model komunikasi ini memiliki setiap keunikan dalam memandang proses penyampaian pesannya. Yang pertama ada model stimulus respon, menekankan sebab akibat antar rangsangan dan tanggapan. Sedangkan Aristoteles melihat komunikasi sebagai seni persuasi yang menitik beratkan pada peran komunikatornya. Yang model Laswell ini memiliki 5 unsur pokok: who, says, in which channel, to whom, and dan juga with what effect. Sementara model Shannon and Weaver memperkenalkan konsep gangguan atau noise, itu mempengaruhi efektivitas komunikasi. Selanjutnya ada model Scrum yang melengkapi dengan menekankan umpan balik, yaitu bisa disebut juga feedback, dan kesamaannya dalam pengalaman, field of experience-nya sebagai faktor penting dalam keberhasilan komunikasi. Dan juga model Wesley dan McLean menunjukkan bahwa komunikasi bersifat kompleks karena melibatkan lingkungan, gatekeeper, interaksi dinamis antara komunikator, media, dan juga audiens. Dan juga dalam konteks desain komunikasi visual, pemahaman terhadap model-model komunikasi bisa menjadi sangat relevan. Setiap karya visual tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana persuasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang benar dan juga berbagai model komunikasi yang tepat, desainer dapat menciptakan pesan visual yang efektif. Tidak hanya efektif, persuasif, dan mampu juga mencapai target audiens dengan baik. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil materi kami dan juga pembahasan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.